Dwi Susanti. Saya salah satu guru di SD Negeri 005 Balikpapan Selatan, tepatnya di Jalan Mula Warman, RT 2 nomor 9, di daerah Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dan saya juga tercatat sebagai salah satu mahasiswa program pendidikan profesi guru dan jabatan kategori 1 gelombang kedua di LPTK Universitas Mula Warman. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pendidik saya, Ibu Profesor Dr. Makrena Tendang MPD, guru pabla saya, Ibu Esma Hayati SPD, dan Ibu Hajatri Suryati SPD MM, selaku kepala sekolah saya. Terima kasih atas saran, bimbingan, support, dan motivasi, maka terlaksanalah PPL saya, dan saya berkesempatan bercerita dalam best practice ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan bercerita praktik baik atau best practice selama menjadi mahasiswa pada program pendidikan profesi guru dalam jabatan kategori 1 tahun 2022, khususnya pada PPL saya. Dan PPL yang saya ambil adalah PPL yang kedua, yang dilaksanakan hari Rabu tanggal 11 Januari 2023. Best practice ini atau praktik baik ini saya laksanakan di kelas 2 di SDN 005 Balikpapan Selatan. Cerita baik ini saya menggunakan metode STAR. Apa itu metode STAR? STAR itu situasi, T itu tantangan, A itu berarti aksi, dan R adalah refleksi. Tujuan yang ingin dicapai dalam praktik baik saya yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 2 dalam masalah literasi dengan menggunakan model pembelajaran PJBL atau Project Based Learning, berbantuan media video pembelajaran dan dipadukan dengan lembar kerja peserta didik. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu ada beberapa hal. Yang pertama itu kemampuan literasi siswa dalam membaca dan menjawab soal cerita ataupun soal teks pendek masih rendah. Yang kedua, siswa itu tidak fokus saat proses pembelajaran dan motivasi belajar mereka juga rendah. Ada juga siswa yang kurang tertarik dengan materi pembelajaran. Pada saat proses pembelajaran masih ada siswa yang mengobrol dengan teman saat guru menyampaikan materi. Dan kondisi ini semakin kompleks dengan kurangnya implementasi model pembelajaran inovatif, kurangnya pemanfaatan media, serta kurangnya perhatian kepada siswa oleh guru. Pembelajaran masih berpusat pada guru dan siswa hanya mendengarkan saja. Praktik baik atau best practice ini baik untuk dibagikan, karena saya berharap praktik ini bisa menjadi inspirasi bagi rekan guru yang lain di mana memiliki masalah yang sama dengan saya, serta dapat memotivasi guru lain untuk membuat inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa, serta dapat menjadikan siswa memahami pembelajaran sehingga dapat memperbaiki hasil belajar mereka. Peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini ada 4. Sebagai motivator, sebagai fasilitator, sebagai evaluator, dan sebagai pembelajar. Sebagai motivator, artinya di sini saya selalu memotivasi dan membangkitkan semangat siswa-siswa saya. Sebagai fasilitator berarti saya di sini memfasilitasi dan memberikan kemudahan membantu proses pembelajaran siswa saya. Kalau sebagai evaluator berarti saya ini di sini mengevaluasi keberhasilan maupun tidaknya pembelajaran siswa saya. Ya, terakhir sebagai pembelajar di sini saya sebagai guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kompetisi yang saya miliki, baik itu dari aktivitas pembelajaran siswa di dalam kelas maupun dari hal lainnya seperti pelatihan, baik berupa tatap muka atau online. Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa hal dari saya, yaitu pertama saya itu tertanam untuk memilih model pembelajaran, dan media pembelajaran. Kalau dalam hal model pembelajaran itu kita tuh tertantang memilih model pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga mampu meningkatkan keaktifan belajar siswa.
Dalam metode pembelajaran juga kita harus memilih metode pembelajaran yang variatif dan yang sesuai dengan karakteristik siswa kita dan juga karakteristik pembelajaran, sehingga harapannya siswa itu tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Dalam hal media itu saya sangat tertantang sekali karena di sini saya tuh harus membuat satu media yang menarik dan sesuai dengan materi pembelajaran. Jadi media di sini kemarin itu saya tampilkan media yang diedit melalui Canva. Yang lebih tertantang lagi itu karena guru itu belum terbiasa dalam mode pembelajaran project based learning dan penggunaan media berbasis digital. Pihak yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya yang pertama adalah siswa. Siswa itu sebagai pusat pembelajaran di kelas. Yang kedua adalah guru sebagai fasilitator dan pelaksana pembelajaran. Yang selanjutnya itu yaitu dosen pembimbing saya, Bu Makrina, dan guru kamu saya, Ibu Simhayati, sebagai pembimbing saya dalam proses pelaksanaan pembelajaran PPL aksi kedua saya, yaitu menggunakan metode pembelajaran project based learning. Rekan sejawat saya sebagai observer juga sebagai kameramen dalam kegiatan pembelajaran ini. Dan juga sebagai pemangku kebijakan sekolah, yaitu kepala sekolah saya yang telah memberi saran, arahan, dan dukungan sehingga praktek baik ini terlaksana, serta orang tua yang membantu dalam proses perkembangan siswa di rumah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan yang ada 3. Langkah yang pertama itu persiapan, langkah 2 pelaksanaan, langkah ketiga itu evaluasi. Pada langkah pertama yaitu persiapan, di mana sebelum saya menyusun perangkat pembelajaran, saya melakukan beberapa wawancara bersama teman sejawat, pakar pendidikan. Pada pakar pendidik ini kemarin saya bertanya jawab atau melakukan wawancara dengan guru penggerak, dengan juga pengawas dan kepala sekolah, juga melakukan kajian literatur, serta mendapat bimbingan dari dosen pembimbing saya, juga guru pamong. Maka disarankan untuk menggunakan metode dan model pembelajaran edukatif untuk siswa. Model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran project based learning atau PJBL. Mengapa? Karena sesuai dengan kondisi siswa, yaitu untuk meningkatkan hasil belajar siswa, melatih kemampuan berpikir kritis dan kreatif mereka juga timbul di sini, serta agar pembelajaran lebih berpusat pada siswa atau disebut dengan student center. Pada project based learning ini anak-anak lebih banyak aktif, anak-anak lebih banyak bertanya dan melakukan proyek mereka dengan baik. Pada tahap persiapan ini saya menyusun perangkat pembelajaran, di mana ada 4 komponen dalam perangkat pembelajaran saya, yaitu yang pertama itu membuat RPP. Kegiatan pembelajarannya itu menggunakan model pembelajaran proyek based learning atau biasa kita sebut dengan PJBL. Pendekatan yang digunakan adalah scientific dan technical pedagogical content knowledge atau biasa kita sebut dengan kita dalam pembelajaran abad 21 dan menggunakan metode yang dijalankan adalah ceramah, diskusi, penugasan, tanya jawab, dan presentasi. Selanjutnya saya itu mempersiapkan bahan ajar. Bahan ajar itu berisi tentang materi pembelajaran, ungkapan permintaan tolong. Selanjutnya itu saya mempersiapkan media yang dibutuhkan itu seperti video pembelajaran buku. Kemarin saya ambil video di YouTube dan saya edit menggunakan Canva. Saya tambahkan beberapa video yang berhubungan dengan di sana. Kemudian media PowerPoint berbasis artificial intelligence. Sedangkan juga saya menggunakan PPT dan media Canva untuk presentasi juga LKPD. Pada tahap yang terakhir itu saya membuat isi-isi soal evaluasinya saya buat, kemudian untuk penilaian beserta lembar penilaiannya. Pada langkah
kedua yaitu pelaksanaan. Di sini pada pelaksanaan ini saya melaksanakan pembelajarannya. Strategi dan proses yang digunakan dalam kegiatan pelaksanaan ini antara lain yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Pada kegiatan awal ini saya melakukan pengucapan salam, doa, menyanyikan lagu Maju Tak Gentar, memberikan motivasi kepada anak didik saya, memberikan tepuk PPK dan BL kelas saya, melakukan presensi dan kesiapan diri, juga menanyakan literasi mereka, apakah mereka sudah membaca sebelum belajar, apakah mereka sudah membaca di malam hari, melakukan persepsi dengan mengaitkan pengalaman belajar mereka sebelumnya dengan materi yang akan dibahas, serta menyampaikan tujuan dan manfaat mempelajari materi tersebut. Pada kegiatan inti, siswa aktif dalam berdiskusi kelompok. LKPD berperan dalam membantu aktivitas yang harus dilakukan selama siswa berdiskusi. Dalam kegiatan ini disesuaikan dengan sintaks model pembelajaran proyek based learning, yaitu pertama, pertanyaan mendasar, kedua, mendesain perencanaan produk, yang ketiga, menyusun jadwal pembuatan, yang keempat, memonitoring keaktifan dan perkembangan proyek, yang kelima, menguji hasil siswa. Yang keenam, evaluasi akhir pengalaman belajar. Pada kegiatan akhir dilakukan dengan bersama-sama mengumpulkan materi yang telah dipelajari. Pada kegiatan akhir ini saya menggunakan aplikasi media PowerPoint berbasis AI. Selanjutnya itu setelah menyimpulkan mereka merefleksi diri dengan memberi beberapa pertanyaan, apakah mereka senang, apa yang akan mereka lakukan dengan pembelajaran hari ini, serta memberikan motivasi dan memberikan informasi pembelajaran selanjutnya. Di bagian terakhir sebelum doa dan penutup, kami menyanyikan lagu daerah. Lagu daerah yang saya ambil itu lagu daerah dari Papua, dari Akuse. Langkah ketiga yaitu evaluasi. Pada langkah evaluasi ini, saya bersama mahasiswa lain angkatan di Prodi PGSD kelas 1 kelompok 1 bersama dengan dosen Bu Makrina dan guru Pak Ibu Isma Hayati melaksanakan refleksi, dan hasil refleksi tersebut menjadi dasar untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Sumber daya atau materi yang diperlukan itu yang utama atau yang terutama adalah guru. Guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Yang selanjutnya ada siswa, ada orang tua, dan sebagai pembimbing kami, Bu dosen, Bu Makrina, dan guru pamong kami, Bu Asayati. Hal lainnya juga perlu disiapkan, mulai dari sarananya, dari prasarananya juga, contohnya seperti proyektor, speaker, laptop, jaringan internet, RPP saya, bahan ajar. Dampak yang diperoleh dari kegiatan praktik baik ini, yang pertama, siswa antusias dalam proses pembelajaran. Hal ini bisa terlihat saat penyelesaian proyek secara berkelompok. Adanya perubahan perilaku belajar juga terjadi pada peserta didik, yaitu mereka mampu berkolaborasi dan cara berkomunikasi siswa dan kelompok terlihat secara aktif. Relasi antar teman mulai terjalin dengan baik, dan kemampuan menyampaikan gagasan ide mulai baik saat siswa mempresentasikan hasil penyelesaian proyek. Ya, betul sekali. Hasil aksi yang diperoleh dari kegiatan pembelajaran praktek ini sangat efektif. Mengapa? Karena motivasi belajar siswa meningkat, hasil belajar siswa meningkat, kemampuan berpikir kritis siswa juga meningkat, dan kemampuan literasi siswa juga meningkat. Lain terkait dengan strategi yang dilakukan itu sangat bagus, di mana respon dari siswa yaitu dalam proses pembelajaran mereka sangat senang. Terbukti saat kegiatan refleksi mereka menyampaikan ingin belajar bersama lagi dengan materi-materi selanjutnya.
Respon orang tua, teman sejawat dan kepala sekolah alhamdulillah mendukung semua. Alhamdulillah juga senang karena anak-anak mereka ingin selalu belajar, ingin selalu berkreatif, ingin selalu bernalar yang tinggi, dan proses pembelajaran yang inovatif, kreatif dan menarik dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan mendukung pembuatan media pembelajaran yang menarik dan kreatif. Semuanya ada di dalam testimoni. Di akhir video nanti ada testimoni dari orang tua, testimoni dari teman sejawat, testimoni dari kepala sekolah, ada di akhir video. Ada beberapa faktor yang menjadi keberhasilan dari strategi yang dilakukan. Yang pertama itu faktor dari dukungan manajemen sekolah. Yang kedua, keuletan dan kesabaran pendidik dalam melakukan inovasi pembelajaran. Yang ketiga, keseriusan pendidik dalam menerapkan rencana pembelajaran yang sudah dibuat. Yang keempat, siswa memiliki semangat yang tinggi dan keinginan untuk terus belajar. Yang kelima, sarana dan prasarana sekolah yang mendukung proses pembelajaran. Serta dosen pembimbing dan guru PAMO yang membantu membimbing dalam pembuatan praktik baik ini. Pembelajaran yang bisa diambil dari kegiatan praktek baik ini adalah peningkatan kreativitas dan inovasi guru dalam menentukan model pembelajaran yang tepat untuk solusi dari permasalahan yang ada dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Karena dalam era industri 4.0 ini bukan hanya siswa, tapi guru juga harus menguasai kemampuan-kemampuan seperti kreatif, inovatif, dan berpikir kritis. Juga mampu menyelesaikan masalah, berkolaborasi dengan rekan sejawat, serta penguasaan cara berkomunikasi yang baik. Siswa menjadi tertarik dalam proses pembelajaran karena adanya kreativitas dan inovasi dari guru, sehingga meningkatkan motivasi belajar dan hasil belajar mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Susanti. Saya guru di SDN 05 Balikpapan Selatan. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan tahap 1 tahun pelajaran 2022 di Universitas Munawwarman. Saya ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Profesor Dr. Makrina Tendaeng, PPD, Ibu Ismayati SPD, selaku guru saya, Kepala Sekolah SDN 05 Balikpapan Selatan, Ibu Hajatri Suryati SPD MM beserta teman-teman seperjuangan saya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas praktek pengalaman lapangan saya. Terima kasih banyak dan selamat menyaksikan. Tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu semangat. Bismillahirrahmanirrahim.
terima kasih. Siapa hari ini yang tidak hadir? Ada? Hadir semua ya? Siap sudah belajar? Ya. Membawa sudah pesan Bu Guru kemarin, disuruh membawa apa? Pintar membawa yang sama gunting. Angkat dulu mana yang sama guntingnya. Pintar. Nah, kalau siap belajar, siapkan peralatannya, pensilnya, polpennya, dan guntingnya disiapkan sama bukunya. Oke. Tadi pagi sudah membaca buku belum? Sudah baca buku belum? Nah, yang sudah Ibu kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Pintar. Jadi harus semangat membaca buku. Semakin kita banyak membaca buku, maka semakin luas wawasan kita. Ya kan? Semakin pintar, semakin cerdas. Nah, sekarang ada potong baca. Jadi nanti kita baca sama-sama di sana. Terus, ingat kan kemarin kita belajar tentang apa? Ini kita akan belajar tema 5, pengalamanku di sekolah, pembelajaran 2, mata pelajaran bahasa Indonesia. Kalian belajar nanti tujuannya, nanti kalian bisa menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Kalian bisa memberi contoh dulu, coba. Jadi itu ya, nanti kita akan belajar itu. Setelah itu nanti kalian bisa menganalisis ungkapan permintaan tolong melalui teks. Selanjutnya kalian akan menyusun daftar potongan acak. Nah, kesepakatan kelas. Kesepakatannya siapa yang paling aktif dalam kelompoknya maka akan Bu Guru kasih hadiah. Nih, Bu Guru kasih hadiah. Mau? Makanya harus aktif. Oke, kalau perlu semangat. Materi ungkapan permintaan tolong. Meminta tolong sebaiknya diungkapkan dengan kalimat yang sopan dan halus agar permintaan kita disetujui oleh orang yang dimaksud. Guru minta tolong bacakan yang contoh kedua. Angkat tangan, siapa yang mau? Ya, oke, terima kasih. Graciela, silakan. Ibu bisa minta tolong ambilkan kotak mainan di atas lemari. Aku tidak bisa sampai untuk mengambilnya. Tepuk tangan dulu untuk Graciela. Terima kasih anak hebat. Harus semangat, harus percaya diri, jangan tunjuk-tunjukkan, ya. Oke. Nah, sekarang kita cari mana sih ungkapan permintaan tolongnya. Mau tunjuk ke depan angkat tangan? Silakan. Kelompok 4 ke depan. Tunjukkan mana kalimat ungkapan permintaan tolong. Dari kelompok 4 ya. Nah, tunjukkan mana? Ibu minta tolong ya, tolong kaligrasi ini pajang di kelas. Oke, terima kasih. Tepuk salut dulu dong untuk kelompok 4. Tepuk salut. Sekarang, apakah kalian bisa membuat ungkapan permintaan tolong? Bisa nggak? Bisa. Contohkan satu kalimat ungkapan permintaan tolong. Oke, kelompok 2 silakan.
Kira-kira berapa menit mengerjakannya? Berapa menit saya? Berapa? 20 menit bisa ya? Oke, bisa. Jadi kesepakatannya 20 menit, jarumnya sampai ke angka 11 nanti. Kalau ada yang ingin bertanya, silahkan angkat tangannya. Baik, dan menilai kelompok kalian saat kalian mengerjakannya. Papa, nanti dulu tambahin 5 menit lagi. Aman, ya sabar. Yang penting bisa membuat kalimat ungkapan permintaan tolong. Ya. Kalau ada yang sudah selesai, tolong bersihkan, rapikan potongan-potongan kertas. Jangan sampai ada yang berhamburan. Oke? Tolong rapikan. Oke. Sudah selesai? Oke, lihat semuanya. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan kelas? Angkat tangannya, yang pertama. Silakan kelompok 2. Bawa kertasnya. Nah, silakan kelompok 2. Kalau kita tolong ambilkan garamnya. Tolong rapikan mainanmu ya, ayah ingin bekerja dulu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih semuanya sudah ya. Oke. Nah, tadi kita sudah membuat kalimat apa? Membuat apa? Angkat tangan. Membuat? Ya, membuat kalimat permintaan tolong. Ya. Nah, kita telah membuat permintaan tolong. Bisa kan kalian membuat permintaan tolong? Bisa kita. Nah, sekarang Guru kasih soal. Ya, kasih soal kalian jawab di sini. Oke, tadi kita sudah belajar tentang bisa membuat kalimatnya. Bisa. Ya. Sekarang saya bertanya, kalimat permintaan tolong itu digunakan saat kalian saat boleh saat kalian ya kesakitan ada yang besar. Saat kalian pengen meminta tolong kepada seseorang. Kita nah sekarang senang nggak kalian belajar hari ini? Ya. Nah,
puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini hari Sabtu 21 Januari 2023, saya memberikan testimoni tentang kegiatan guru saya yang bernama Ibu Dwi Susanti SPD. Saya selaku Kepala Sekolah SD 005 Balikpapan Selatan memberikan tanggapan tentang kegiatan yang dijalankan guru saya, Ibu Dwi Susanti SPD, guru kelas 2 di SD 005 Balikpapan Selatan, dengan kegiatan tugas praktek baik yang tindak lanjut dari program PPG yang sudah dijalankan selama ke depan sampai 3 bulan. Untuk kegiatan kemarin yang dijalankan beliau di kelas 2 dengan pembelajaran yang menggunakan metode yang sangat baik, dengan metode yang memacu anak-anak untuk muncul kreativitas, muncul percaya diri, dan sikap berani untuk bisa maju ke depan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ibu Guru Dwi Susanti. Kemudian dengan kegiatan praktek kemarin membuat anak-anak lebih semangat dalam belajar dan membuat hasil belajar akan lebih baik bila semua guru dalam belajar, dalam mengajar mempersiapkan hal-hal yang sangat penting, yaitu perencanaan pembelajaran yang harus dilaksanakan di dalam kelas dengan metode yang sesuai, dengan model pembelajaran yang menarik, dengan materi yang sangat terintegrasi, membuat anak-anak menjadi bisa membuat kalimat dengan gambar-gambar yang dibuat atau disalurkan, sehingga kalimat itu menjadi kalimat yang penalaran dari anak-anak dalam mengembangkan bahasa. Terima kasih Ibu Susan sudah membuat anak-anak murid SD 005 Balikpapan Selatan kelas 2 bisa belajar lebih baik, dan harapannya ke depannya setiap guru juga bisa melaksanakan pembelajaran yang lebih baik lagi. Sukses terus, tetap sehat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Bambang Irawanto, guru kelas SDN 005 Balikpapan Selatan. Kali ini saya akan memberikan testimoni kepada Ibu Dwi Susanti berkaitan dengan praktek baik. Ya. Setelah melihat langsung apa yang telah dilaksanakan Bu Susan berkaitan dengan proyek Based Learning atau PJBL, Bu Susan sudah melaksanakan dengan baik metode pengajaran tersebut, di mana siswa-siswa yang terlibat dalam pembelajaran sudah bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Ya, saya lihat anak-anak sudah aktif ikut proyek dengan gembira, dan hasilnya juga baik. Anak-anak sudah berani mengeluarkan pendapat, sudah bisa melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Mengenai PJBL sendiri, ini menurut saya sebagai guru sangat membantu kami guru untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik yang diinginkan oleh guru. Ya, kedepannya mungkin Bu Susan bisa lebih kreatif lagi untuk mengembangkan pembelajaran dengan burst learning. Ya, mungkin dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Nafis Fatimah. Saya selaku orang tua murid sangat mendukung pembelajaran yang dilakukan Bu Susan. Anak saya senang dan antusias ingin selalu belajar bersama beliau. Pembelajaran yang dilakukan Bu Susan sangat inovatif, kreatif, dan menarik, dan juga memanfaatkan kemajuan teknologi. Itu saja testimoni dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ngapain anak-anak?
Nah, caranya bagaimana kemarin? Menyusun gambar. Nah, kalau menurut kalian metode basusan kemarin itu dengan cara berdiskusi, ya kan? Apalagi kemarin ada presentasi dari kelas, ya kan? Nah, apakah metode ceramah yang biasa dilakukan itu mana yang paling kalian suka? Buat proyek. Oh iya, ya buat proyek ya. Nah, terima kasih. Semangat selalu. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih banyak sudah menonton, dan terima kasih juga saya ucapkan kepada segala pihak atas bimbingan, bantuan, dan kerjasamanya, terutama suami saya. Mohon maaf atas segala kesalahan, karena manusia tempat salah dan hilap, dan kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.